Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan masih terkait dengan logic di artificial intelligence atau di kecerdasan buatan, yaitu adalah fuzzy logic. Ya, kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu logika preposisi dan juga predicate logic. Ya, mari kita nanti membahas tentang fuzzy logic atau logika fuzzy. Ini ke fuzzy logic. Ya, fuzzy logic ini fungsinya apa? Jadi fungsinya untuk menjelaskan fuzziness. Fuzziness itu adalah suatu ketidakpastian atau ketidaktepatan. Kalau sebelumnya di predikat logik dan preposisi logik itu kan nilainya hanya benar salah gitu ya. Nilainya hanya benar salah, argumennya itu valid atau tidak valid, 1 atau 0, binary gitu ya. Tetapi kalau fuzzy nanti kita bisa melihat, kita bisa menghitung suatu nilai tertentu. Ya, kemudian ini juga gitu ya, ini skalanya itu antara 0 dan sampai 1 ya. Ini bisa misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu menggambarkan misalkan dalam suatu kondisi tertentu ya, misalkan makanan ya, contoh sederhana makanannya enak atau tidak. Nah, kalau kita menggunakan predicate atau preposisi logik, maka ya jawabannya hanya dua, enak atau nggak enak. Tapi di dalam kehidupan nyata bisa jadi kan jawabannya adalah ya kurang enak atau cukup enak gitu ya, atau sangat enak atau sangat tidak enak dan seterusnya, seperti itu ya. Ini contoh yang ada di slide itu, misalkan suhu ya, ada dingin, agak dingin, hangat, agak panas, panas di sini ya. Skalanya misalkan 0 sampai 1 ya. Kalau 0 itu misalkan dingin, panas itu 1, nah berarti di tengah-tengahnya, nah itu bisa agak dingin, hangat, dan juga agak panas di sini. Oke, nah misalkan contohnya gitu ya, contohnya dalam bahasa alami, dalam bahasa manusia, misalkan jika kondisi cerah gitu ya dan hangat ya, kondisi cuacanya itu cerah dan juga hangat, maka saya akan berkendara dengan cepat. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nah, kemudian penerapan fuzzy dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan ini terutama lebih banyak digunakan oleh teman-teman yang ada di elektro untuk kontrol, untuk controlling di sini. Nah, misalkan penghematan daya listrik AC. Kalau kalian lihat di AC itu kan ada auto gitu ya, fan-nya itu bisa di set kita auto, sehingga misalkan kondisi saat ini itu kita set gitu ya 20 derajat. Nah, fan-nya itu auto, maka dia akan menstabilkan gitu ya ke arah 20 derajat. Jadi kalau misalkan waktu suhu di dalam ruangan itu 25, maka fan-nya itu akan bergerak lebih cepat ya. Kalau misalkan sudah rendah di bawah 20 gitu ya, maka fan-nya akan diperlambat atau mungkin bisa dimatikan di sini. Nah, misalkan contohnya seperti itu, dan juga contoh-contoh yang lain yang bisa kalian lihat sendiri di sini. Ya, ini tadi ya, kalau predicate atau preposisi logic itu adalah binary logic atau boolean logic. Jadi nilainya adalah 0 dan 1 ya, adalah 0 dan 1 biner gitu ya. Sedangkan kalau fuzzy logic itu adalah multi value logic, sehingga digambarkan seperti ini gitu ya. Jadi kalau boolean itu kan hitam dan hitam putih gitu ya. Kalau fuzzy logic itu bisa putih kemudian mengarah ke abu-abu, abu-abu tua baru hitam di sini. Ya, seperti itu. Nah, contohnya ya, misalkan contoh di kehidupan nyata ini ada Cripps set, yaitu Cripps set itu ya tadi ya, boolean tadi ya. Misalkan contohnya ada kasus tentang tinggi badan. Kalau kita menggunakan yang bagian Cripps set di sini, entah itu predikat logic atau preposisi logic, maka misalkan batasannya adalah 180, maka misalkan bagi
siapapun yang tingginya di bawah 180 itu dikategorikan pendek, yang di atas 180 dikategorikan tinggi. Padahal 170 itu kan padahal hitungannya ya lumayan gitu ya, cukup tinggi gitu ya, tapi kenapa dikategorikan pendek? Nah, seperti itu kalau bagi orang Indonesia gitu ya. Mungkin kalau bagi orang-orang luar negeri ya 170 mungkin pendek gitu ya, mungkin seperti itu. Sehingga di sini kita bisa menggunakan di sini dalam bentuk fasi. Jadi di sini bentuknya lebih smooth ya, teman-teman ya. Ya, kita lihat di sini lebih smooth, tidak seperti patah-patah di sini. Seperti itu. Contoh sederhana. Kemudian sebelum kita mengenal proses fasi gitu ya, proses-proses tahapan-tahapan yang dilakukan oleh fasi, kita lebih dulu mengenal dua istilah ini, yaitu adalah fasi linguistic variable dan membership function atau derajat keanggotaan gitu ya. Saya sering menyebutnya adalah fungsi keanggotaan ataupun derajat keanggotaan, ya hampir sama gitu ya. Kalau fasi linguistic variable ini menyatakan nilai. Nah, misalkan seperti ini ya, temperatur. Oke, temperaturnya ini apa? Ternyata ada freezing, cool, warm, dan juga hot di sini ya. Kemudian membership function atau fungsi keanggotaannya. Nah, ini sering dilambangkan oleh mu x di sini. Nah, ini ada beberapa contoh membership function. Nah, ini untuk yang singleton ya, ini sebenarnya masih set ya di sini ya. Ini sebenarnya masih boolean, dalam artian adalah misalkan contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dia kurang dari 5 gitu ya, kurang dari 5 itu maka 0 ya. Kalau dia mohon maaf ya, kalau misalkan dia tidak kalau dia 5 gitu ya, kalau x-nya itu 5 maka dia itu 1 gitu ya. Kalau selain itu maka di luar ini gitu ya, di area ini dan juga area ini gitu ya, itu maka dia akan 0 gitu ya. Jadi suatu nilai di fasi, jadi kalau dia itu bernilai 1, maka jika x-nya 5, nah itu singleton yang paling sederhana dari membership function. Kemudian ada rectangular function. Nah, ini adalah di antara ya, teman-teman ya, di sini. Ya, kita lihat. Nah, misalkan contohnya di sini rectangular adalah misalkan nilainya itu antara 3 sampai 7, itu maka dia 1. Di luar berarti ini, area ini dan juga area ini, maka dia adalah 0. Ya, begitu juga untuk di sini misalkan yang triangular di sini. Ya, ini untuk fungsi triangular di sini ya, kalian tidak perlu menghafalkan ya. Ini adalah kenapa kok bisa seperti ini ya, memang dari ilmunya fasi seperti itu gitu ya, mendapatkan nilai rumus-rumus seperti ini. Yang penting ini adalah konsepnya ya. Jadi di sini kalau misalkan ini di area ini gitu ya, x-nya itu berada di area ini, maka adalah 0 di sini ya. Derajat keanggotaannya mohon maaf, derajat keanggotaannya adalah 0. Ya, jika di sini itu juga 0. Ya, sedangkan kalau di area ini gitu ya, di area yang berada di dalam segitiga ini maka rumusnya adalah seperti ini. Nah, untuk derajat keanggotaannya gitu ya, misalkan pergerakannya dari A sampai B, derajat keanggotaannya menghitungnya bagaimana? Bukan 1 gitu ya, bukan apa, tapi cara menghitungnya adalah seperti ini. Ya, jika dari B ke C gini ya pergerakannya di sini, maka menghitung derajat keanggotaannya adalah seperti ini. Nah, ini tidak perlu kalian hafal ya, teman-teman ya. Karena nanti kalau kalian mengerjakan di kuis pun ya, kalian kan bisa melihat lagi PPT ini gitu ya. Yang penting dipahami dulu konsepnya di sini. Ya, kalau untuk trapesium juga sama seperti ini gitu ya. Kalau misalkan di area ini itu adalah 0, di sini juga 0. Nah, di sini kita lihat
Nah, kalau di trapesium ini ada sedikit berbeda, teman-teman, karena pergerakannya adalah dari A menuju ke sini, gitu ya. Di sini ada titik 1 di sini, di mana titik 1 ini ada di sini ya. Kalau kita tarik lurus ke bawah, maka dia ada B dan juga C. Maka gitu ya, di area ini gitu ya, di area ini itu nilainya adalah 1. Ya, sedangkan kalau di area ini ya, cara menghitungnya adalah menggunakan ini ya, rumus ini. Sedangkan jika di area ini, maka menggunakan rumus yang ini. Ya, seperti itu konsepnya. Nah, kemudian dari trapesium itu bisa dipecah juga. Jadi ada fungsi linear naik dan juga turun. Ini adalah fungsi linear yang naik gitu ya. Semakin lama semakin naik, kemudian melandai di sini. Ya, untuk area ini itu derajat keanggotaannya adalah 0. Gitu ya. Untuk area ini derajat keanggotaannya adalah dihitung dengan persamaan ini, kemudian di area ini dihitung dengan bukan dihitung ya, tapi nilainya adalah 1. Ya, kemudian selanjutnya teman-teman gitu ya, untuk yang kalau ini turun gitu ya, kalau ini turun berarti untuk area ini gitu ya, itu adalah 1 ya, 1 ya teman-teman ya, ini adalah 1. Kemudian di area ini gitu ya, derajat keanggotaannya dihitung dengan cara seperti ini. Kemudian di area ini ya, itu adalah 0 ya, sudah 0 di sini, dimana X-nya lebih besar sama dengan B. Ini ada sigmoid. Nah, sigmoid ini lebih smooth ya teman-teman ya, daripada yang tadi kan patah-patah di sini ya. Saya mengistilahkan adalah di sini kan patah-patah ya kesannya gitu ya. Tapi di sini sigmoid ini lebih smooth ya teman-teman ya. Nah, ini untuk persamaannya adalah seperti ini. Ya, begitu. Nah, ini untuk fungsi sigmoid ini lebih sering digunakan. Implementasi di dunia nyata adalah seperti apa? Kalau misalkan kita fungsinya adalah di lift gitu ya. Di lift itu kan pergerakannya itu antara naik, turun, dan berhentinya kan harusnya smooth gitu ya. Sehingga kalau lift yang bagus, yang kualitas bagus, di gedung perkantoran yang bagus itu kadang-kadang kita nggak kerasa gitu ya. Oh, ternyata sudah berhenti, sudah sampai di lantai tujuan kita gitu ya. Tapi kalau yang liftnya yang mungkin sudah lama atau kualitasnya nggak bagus, nah kita akan kerasa seperti hentakannya gitu ya. Nah, itu jika menggunakan yang fungsinya bukan sigmoid di sini. Ada pula yang P di sini ya, silahkan bisa dilihat sendiri. Ya, ini adalah contoh gitu ya. Ini adalah contoh teman-teman. Jadi misalkan kalau di dalam suatu kasus itu bisa jadi kasus kita itu menggunakan beberapa membership function atau fungsi keanggotaan. Nah, misalkan contohnya gini ya. Contoh ini misalkan ada suatu cuaca gitu ya. Cuacanya adalah parameternya gitu ya, kondisinya adalah dingin, hangat, atau panas ya, dimana di sini untuk keanggotaan dingin itu menggunakan yang linear turun gitu ya. Kalau hangat ini menggunakan yang segitiga ya, triangular function. Kemudian yang kalau panas ini adalah linear yang naik di sini ya, seperti itu. Misalkan contoh keanggotaan dingin ya, di sini kalau berdasarkan grafik ini gitu ya, untuk 1 gitu ya, untuk 1 di sini ya, kita lihat untuk 1 ini, oh berarti di sini titiknya adalah 30. Kalau kita tarik garis lurus ini ya, berarti 30. Oh, jadi untuk X kurang dari 30 maka dia 1 gitu ya. Keanggotaannya adalah berarti misalkan dia dingin gitu ya. Kalau dia kan semakin menurun di sini ya, berarti kalau di rentang sekian dia masuknya adalah ini perhitungannya. Sedangkan kalau lebih dari 45, karena kita lihat di sini ya,
grafiknya di sini kan 45. Nah, maka dia tidak dingin atau X-nya lebih dari sama dengan 45 maka tidak dingin. Tapi kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini mungkin kalian bingung ya loh. Padahal kan di sini kan tapi di sini Pak, perpotongannya kan itu kan ada ternyata 45. Jika misalkan ada suhu 45 derajat. Nah, sebenarnya dia masuk ke dingin, hangat atau panas. Karena kita lihat kan di sini perpotongannya kan dia masuk ke bagian hangat, dia juga bisa masuk ke bagian panas. Nah, itu yang disebut sebagai fuzziness di sini. Nanti kita lihat tahapannya ya, seperti itu teman-teman ya. Ini untuk yang keanggotaan hangat dan panas ya, mengikuti ya. Kalau hangat itu kan berarti ini ya. Nah, misalkan contoh, misalkan kalau X-nya kurang dari sama dengan 30. Nah, itu derajat keanggotaannya adalah 0. Nah, padahal kalau di dingin itu adalah 1. Nah, itu bagaimana? Ini yang dinamakan fuzziness ya. Nanti kita bicarakan lebih lanjut di sini. Ya, ini kemudian ada tahapan-tahapan dari fuzzy, teman-teman gitu ya. Tahapan dari fuzzy itu mulai dari crisp input. Jadi nanti ada input yang berupa nilai tunggal gitu ya. Kemudian di sini kita lakukan fuzzification, melakukan memfasifikasi di sini gitu ya, sehingga kita masukkan nanti dari input tunggal itu kita masukkan ke dalam menggunakan membership function ya. Kemudian hasilnya nanti berupa fuzzy input, di mana nanti digunakan di proses inferensi, digunakan di proses inferensi, nanti akan menghasilkan fuzzy output, kemudian akan di defuzzification yang akan menghasilkan output tunggal. Oke teman-teman, ini adalah bentuk arsitektur gitu ya dari fuzzy logic. Sekilas saja, kemudian kita masuk ke dalam contoh kasusnya aja teman-teman ya. Yang pertama adalah jika ada kasus seperti ini ya, jika saat ini temperatur panas dan cuaca cerah, saya akan mengemudi dengan cepat ya. Berarti inputnya adalah temperatur ya. Misalkan di sini temperatur di sini ya, kita bagi ke dalam tiga golongan di sini ya, dingin, 4 ya, dingin, sejuk, hangat dan juga panas ya. Kemudian cuacanya adalah mendung, agak mendung dan juga cerah. Outputnya di sini kecepatannya ada 2 gitu ya, dibagi 2, lambat dan juga cepat. Ya, seperti itu ini contohnya. Kemudian kita melakukan fuzzification di sini. Nah, di sini contohnya gitu ya. Nah, contohnya adalah membership functionnya untuk temperatur seperti ini, untuk cuaca seperti ini, dan untuk kecepatan mengemudinya adalah seperti ini. Ya, kemudian mungkin kalian akan bertanya-tanya, loh Pak, bagaimana Pak kita menggunakan maksudnya menentukan membership functionnya harus menggunakan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini gitu ya. Nah, jawabannya adalah ya tergantung dari soal ya, tergantung dari soal, dan juga di sini tergantung juga dari para ahli. Dalam artian misalkan seperti ini teman-teman, memang di ilmu artificial intelligence mungkin di week pertama sempat saya bahas gitu ya teman-teman, yang sempat saya singgung bahwa di dunia artificial intelligence ini memang dibutuhkan kalau kita mengembangkan suatu aplikasi artificial intelligence, memang membutuhkan bantuan dari para ahli di sini ya. Para ahli itu ya di bidang-bidang tertentu ya, misalkan contohnya terkait dengan apa ya, terkait dengan cuaca misalkan ya. Terkait dengan cuaca itu pembagiannya biasanya seperti apa, kemudian yang masuk kategori dingin, sejuk, hangat, panas itu bila seperti apa dan seterusnya. Nah, jika kita sudah tahu itu gitu ya, nah maka
pakar itu di situ akan menentukan range-nya gitu ya. Misalkan kalau sekian sampai sekian masuk kategori ini, tapi range sekian-sekian juga bisa masuk kategori ini dan seterusnya. Jadi sebenarnya yang menentukan gitu ya, menentukan membership function di sini gitu ya, membership function di sini adalah ya ahli. Itu yang pertama. Atau bisa juga by eksperimen. Kalau kita berbicara dunia artificial intelligence itu tidak lepas dari yang namanya adalah eksperimen gitu ya, penelitian gitu ya, sehingga gitu ya mungkin nanti kedepannya kalian meneliti ada suatu kasus, atau mungkin nanti kalian mengambil suatu TA gitu ya, mengambil suatu TA, tugas akhir atau skripsi ataupun mungkin tesis dan seterusnya gitu ya, ada satu kasus. Nah, kalian bingung nih, kasus ini itu mau diterapkan menggunakan membership function apa. Nah, oke, kalian bisa melakukan penelitian di situ, di mana kalau dengan kasus ini saya menggunakan mau menyelesaikannya dengan FuzzyLogic. Kalau dengan membership function seperti ini, nah akurasinya berapa? Kalau menggunakan membership function seperti ini, akurasinya berapa? Kalau menggunakan membership function seperti ini, akurasinya berapa? Nah, itu bisa masuk ke dalam ranah penelitian gitu ya, di skripsi ataupun mungkin di tesis dan seterusnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, jika ada pertanyaan terkait hal itu. Nah, ini ya untuk membership function ya. Untuk temperaturnya seperti ini ya, untuk cuacanya adalah seperti ini, untuk outputnya. Nah, sedangkan outputnya ini juga harus ada membership functionnya teman-teman gitu ya. Nah, ini contohnya inputnya. Ini kan awalnya tadi yang saya jelaskan bahwa falsification kan awalnya inputnya adalah Cripps set atau nilai tunggal. Nah, misalkan contohnya seperti ini, jika ada temperaturnya itu adalah 62 derajat Celcius dan cuacanya itu 26% mendung, outputnya berapa kecepatan mengemudinya. Nah, ini beda kalau di predicate logic atau di preposisi logic, maka bukan berapa kecepatan mengemudinya, bukan berapa kecepatan mengemudinya, tapi bagaimana kecepatan mengemudinya. Nah, lambat atau cepat, kan itu doang gitu ya. Itu kalau di predicate logic atau di preposisi logic. Tetapi kalau di fuzzy logic bisa sampai menjawab ini, berapa kecepatannya, nilainya. Nah, 60 km per jam kah, 80 km per jam dan seterusnya. Ya, mari kita lihat di sini ya, falsification di sini ya. Yang pertama adalah terkait dengan temperatur ya. Tadi kan membership functionnya adalah seperti ini. Inputnya adalah 62 derajat Celcius ya. Kira-kira gitu ya, 62 derajat itu ada di sini. Gitu ya, 62 derajat itu di sini. Nah, kemudian kan ada 4 derajat keanggotaan di sini gitu ya, atau 4 kategori untuk temperatur. Yang pertama adalah dingin. Oke, kita lihat di bagian dingin. Dingin kan kita lihat fokus ke ini gitu ya, yang grafik ini gitu ya. Nah, kalau dingin di sini, maka derajat keanggotaannya adalah 0. Karena kenapa? Kan kalau dingin itu kan mentoknya sampai 50 ya, sampai di titik ini. Berarti kan kalau di luar ini gitu ya, di luar membership functionnya dari dingin, maka dia bernilai 0. Ya, seperti itu. Kalau sejuk bagaimana? Nah, bentar saya hapus dulu ya, biar tidak bingung ya. Oke, kalau sejuk bagaimana? Kalau di sini kondisinya adalah sejuk. Nah, kalau sejuk, nah berarti di sini ya, kita lihat di sini sejuk ini berarti dia memotong di sini. Ya, dia masih bagian dari masih masuk bagian dari sejuk ya di sini ya, memotong di sini. Kemudian menggunakan rumus yang tadi, silahkan kalian bisa lihat. Berarti kan kalau sejuk ini triangular ya,
berarti kan segitiga. Nah, bisa dilihat rumusnya lagi di slide sebelumnya bagaimana. Nah, hasilnya adalah 0,4 di sini gitu ya, dengan perhitungan ini. Ya, karena batasnya kan adalah 30 dan juga 70. Seperti itu. Kemudian kalau hangat, nah kalau hangat ini dengan triangular juga dengan batasnya 50 dan juga 90 gitu ya. Ternyata dia perpotongannya di sini. Ya, berdasarkan perhitungannya hasilnya 0,6. Sedangkan panas, ya ini sudah di luarnya ya. Di sini ya, di area sini. Gitu ya. Nah, maka dia 0. Nah, itu untuk temperatur. Nah, kemudian itu juga berlaku untuk cuaca. Gitu ya, cuaca di sini 26% ya, kira-kira di sini gitu ya. Kalau kita tarik garis lurus di sini gitu ya. Untuk cerah, nah perpotongannya di sini ya, hasilnya perhitungannya adalah 0,7, agak mendung di sini. Gitu ya, berarti hasil perpotongannya hasilnya adalah 0,2, hasil perhitungannya kalau mendung sudah di sini, area sini gitu ya, maka dia 0. Nah, ini adalah hasil falsification untuk Krips inputnya untuk temperatur dan juga cuaca. Itu proses yang pertama. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua adalah inferensi di sini. Ya, dari input Krips input tadi, tadi kan hasilnya adalah seperti ini gitu ya, hasil falsification digunakan di proses inferensi di sini. Proses di inferensi ini erat kaitannya dengan rule. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman. Biasanya rule paling enak itu adalah dilihat dari dalam bentuk matriks. Nah, kemudian ada pertanyaan juga mungkin gitu ya, Pak, bagaimana menentukan rule ini gitu ya? Jawabannya adalah sama. Ini membutuhkan ahli gitu ya. Butuh bantuan ahli yang menjustifikasi, oh bahwa kalau seperti ini dan seperti ini maka seperti ini. Nah, seperti itu gitu ya. Ataupun dari referensi yang lain gitu ya, sumber-sumber yang terpercaya lain. Jadi tapi paling bagus adalah ahli gitu ya untuk menentukan rule ini ya. Tapi kita pahami dulu konsepnya ya. Misalkan rule-nya itu terbentuk dalam matriks seperti ini. Jadi cara bacanya misalkan kalau cuacanya agak mendung dan temperaturnya dingin, maka slow, maka berkendaranya dengan lambat. Kalau cuacanya cerah dan temperaturnya sejuk, maka berkendara dengan cepat di sini. Nah, ini kalau dituliskan dalam secara lengkap dalam kalimat, nah itu adalah seperti ini. Penghubungnya adalah N ya, karena bentuknya matriks ya di sini ya, teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya hubungan di sini ya, ada disjunction dan juga conjunction. Kalau disjunction kan atau. Jadi, nah ini kan kebetulan kan di sini pakainya and ya, teman-teman ya. Nanti mungkin ada kasus jika dia memakainya adalah or. Ya, aturan inferensi rule-nya inferensi rule-nya itu mungkin menggunakan or. Ya, tapi kebetulan ini pakai and. Jika nanti kalian menemukan menggunakan or, maka yang dicari adalah nilai max-nya, nilai max dari A atau B-nya. Ya, sedangkan kalau N maka dicari nilai minimal dari A dan juga B-nya. Ya, seperti itu. Contohnya, misalkan ini gitu ya. Kalau misalkan ada tadi ya, ada dua parameter di sini ya. Misalkan contohnya A ya, dimana berdasarkan derajat keanggotaannya, nilai derajat keanggotaannya adalah 0,375, kalau B itu 0,75 ya. Kalau dia atau, maka jawabannya adalah maka 0,75, bukan jawabannya ya, tapi yang diambil adalah 0,75 yang terbesar. Kalau dan, maka 0,375.
Nah, oke, dari hasil falsification yang tadi, gitu ya, dari hasil falsification tadi, maka kita bisa bisa kita filter lagi sehingga hanya 4 rule di sini yang diambil. Mengapa seperti itu? Maka coba misalkan kita lihat di sini ya, jika suhunya itu dingin, gitu ya, suhunya dingin itu kan berarti kan 0 gitu ya, suhunya dingin itu kan berarti kan dia ini kan 0 gitu ya. Kalau berdasarkan kasus tadi ya, kasus yang kita pakai ya, hasil falsification ya, jika suhunya dingin 62 maka hasilnya 0. Nah, kemudian cuacanya cerah gitu ya, cuacanya cerah 0,7, atau mungkin kalau kita anggap sebagai persen ini adalah 70% begitu ya. Cuacanya cerahnya 70%, suhunya itu nilainya adalah 0, maka hasilnya juga akan 0. Karena kan diambil yang paling kecil ya, sehingga kalau seperti itu kan menjadi percuma gitu ya. Sehingga di sini kita mengambil gitu ya, mengambil di mana nilainya itu yang kalau n ya, fungsi n ya, kalau n itu kan karena yang diambil adalah nilai terkecil, maka di sini kita ambil nilai-nilai yang bukan 0, yang tidak ada 0 di sini. Maka otomatis yang suhunya dingin itu otomatis akan tereliminasi. Kemudian yang cuacanya mendung di sini ya, karena mendung ini kan 0 gitu ya. Hasil falsification-nya kan 0, berarti rule-rule yang mengandung cuacanya mendung itu juga akan tereliminasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di sini kita melihat lagi ini juga mendung gitu ya, cuacanya mendung, maka di sini ini juga akan tereliminasi, sehingga hanya akan ada 4 rule yang dipakai. Nah, kemudian di sini kan kita lihat ya teman-teman ya, kita melakukan inferensi karena ini tadi rule-nya adalah n, berarti lambangnya kan adalah seperti ini. Ingat kalau n maka diambil yang nilai minimum. Maka di sini untuk cepatnya, jadi cara membacanya seperti ini. Jika cuacanya sejuk itu 40%, cerahnya itu 70%, maka kemungkinan dia itu melaju dengan cepat itu adalah 40%. Masih kemungkinan ya. Nah, kan kita belum tahu nilai pastinya di sini gitu ya. Maka kemungkinan dia melaju dengan cepat itu adalah 40%. Ya, misalkan ini lagi. Jika suhunya itu hangat itu 60% kemungkinannya gitu ya. Kalau cerah itu 70%, maka dia akan melaju dengan cepat itu adalah 60%. Ya, cara bacanya seperti itu, diambil nilai yang terendah di sini dari dua ini. Ya, kemudian langkah terakhir kita lakukan yang namanya adalah defalsification di sini. Ya, untuk mendapatkan ini kan sudah kita mendapatkan fasi outputnya gitu ya. Fasi outputnya kan adalah ini gitu ya. Nah, ini kan adalah fasi output. Ya, ini adalah fasi output yang belum nilai pastinya gitu ya, dan langkah selanjutnya kita lakukan defalsification, sehingga kita akan mendapatkan gitu ya, akan mendapatkan output cripsnya, jadi nilai pastinya gitu ya, output tunggalnya di sini ya. Cara yang umum gitu ya, cara yang umum yang sering dipakai adalah metode Mamdani. Mungkin ada metode yang lain, misalkan ada yang namanya metode Sugeno gitu ya, metode Sugeno di sini. Tapi yang akan kita bahas, yang akan kita pakai adalah Mamdani di sini ya. Caranya adalah kita menghitung COG. COG itu adalah center of gravity-nya. Ya, bagaimana cara menghitung center of gravity-nya adalah dari derajat keanggotaan gitu ya, kemudian dikalikan dengan penjumlahan nilai-nilainya.
Ya, seperti itu teman-teman. Lah nilai-nilainya itu misal ini adalah seperti ini. Nah, nilai-nilainya itu ya sebisa mungkin kita menggunakan adalah nilainya itu penambahannya gitu itu konstan. Misalkan contohnya seperti ini ya. Ini kan 0, 10, 20, 30, 40, 50 ini kan penambahannya jumlah 10, 10, 10, 10, 10 dan seterusnya seperti itu. Ya, memang sangat disarankan adalah seperti itu gitu ya penambahannya. Ya, secara konstan. Apakah harus 10 Pak? Ya bisa per 25 atau per 50 gitu ya. Semakin kecil rentangnya ini gitu ya. Nah, maka ya perhitungan kita kan semakin tinggi gitu ya. Nah, misalkan contohnya ini gitu ya untuk dari 0 10 20 di sini gitu ya. Derajat keanggotaannya 0,1 berarti 0 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 20 kali 0,1 ya ditambahkan dengan yang lain karena di sini kan ada derajat keanggotaannya juga gitu ya. Kemudian dibagi dengan total derajat keanggotaannya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh yang sesuai dengan kita gitu ya. Tadi gitu ya. Dari hasil inferensinya kita dapat fasi outputnya adalah seperti ini gitu ya. Fasi outputnya itu kan adalah berupa kecepatan. Nah, tadi ingat kecepatan itu punya membership function seperti ini ya, mempunyai membership function seperti ini. Kemudian di sini teman-teman kita menggunakan kelipatannya 25. Ya boleh sih pakai kelipatan 10, pakai kelipatan 5, tapi nanti perhitungannya ya lebih panjang ya. Kita mau menyederhanakan perhitungan saja di sini. Kita menggunakan kelipatannya adalah 25. Begitu ya. Oke, teman-teman kita masuk ke perhitungan defasification menggunakan Mamdani di sini ya. Kita lihat di sini teman-teman dari sebelumnya di sini, mohon maaf ya, dari sebelumnya di sini kita lihat rentangnya ya, rentang dari hasil inferensi tadi adalah paling rendah itu adalah 0,2, paling tinggi adalah 0,6 ya, rentangnya adalah seperti itu. Maka kita lihat di sini 0,2 itu kira-kira di mana sih? Nah, misalkan kira-kira itu di sini gitu ya. Ini misalkan saya tarik garis lurus gitu ya. Di sini. Nah, kemudian kalau 0,6 kira-kira ada di mana? Nah, misalkan kira-kira ada di sini. Ya, misalkan seperti itu gitu ya. Oke, maka kita hitung falsification-nya. Nah, kita melihat di sini kan untuk X-nya itu kan adalah kecepatan. Yang mau kita cari kan adalah kecepatannya di sini ya. Kebetulan ini kelipatannya adalah per 25, maka di sini nanti akan ada perhitungan seperti ini dimulai dari 0 sampai 100 gitu ya. Pertama mulai dari kecepatan 0 dulu. Ya, kecepatan 0 di sini ternyata kalau kita tarik garis lurus di sini gitu ya. Nah, ini ternyata masuk ke 0,2. Ya, berarti di sini kita kalikan dengan 0,2. Kemudian 25 ya, kita tarik garis di sini gitu ya. Ya, dia lebih condongnya gitu ya. Di sini kita lihat kalau 25 di sini ya, ini dikalikan 0,2 ya, 25 dikali 0,2. kemudian di sini 50 kita coba tarik garis di sini. Nah, ternyata kalau 50 di sini, nah dia terjadi terjadi semacam perpotongan gitu ya, terjadi semacam perpotongan di sini. Ya, nah kira-kira ya tengah-tengahnya lah ya, tengah-tengahnya misalkan di sini adalah derajat keanggotaannya adalah 0,5 yaitu 50. Kemudian kalau untuk 75 di sini ya, untuk 75 di sini dikalikan 0,6 ya. Karena di sini ya, kenapa dia dikalikan 0,6 bukan dikalikan 0,2? Karena dia masuk ke
range yang warna biru ini ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya ralat yang tadi ya, bukan perpotongan ya, bukan perpotongan yang kita lihat, tapi di sini range-nya di sini ya, range warna dia masuk kategori lambat atau masuk kategori cepat di sini. Nah, kemudian mungkin kalian juga bertanya-tanya, Pak, ini untuk kategori yang tengah ini gitu ya, yang saya tandai ini ya. Untuk yang tengah ini kenapa dia dikategorikan ke arah cepat, masuk ke range-nya adalah yang warna biru muda ini ke dalam kategori cepat, karena kita lihat berdasarkan membership function-nya. Kalau lambat itu kan turun gitu ya, linear turun, makin lama makin melambat, makin lama makin mendekati 0. Makin lama dari 1, makin lama mendekati 0. Sedangkan kalau cepat dari 0 makin lama naik ke atas mendekati cepat. Maka yang diambil adalah yang lebih baik di sini ya. Lebih baik itu kan adalah ya mendekati 1. Ya, seperti itu. Sehingga di sini masuk ke biru di sini ya. Sehingga di sini kemudian mohon maaf ya. Kemudian kenapa kok di sini kok dikalikan 0,5 Pak? Yang untuk 50 kenapa kok tidak dikalikan oleh 0,6? Nah, karena di sini terjadi perpotongan di sini. Perpotongan antara lambat dan juga cepat di sini ya. Ini terjadi perpotongan ya. Jika kalau terjadi perpotongan di sini, maka kita harus mengalihkan dengan ya dengan derajat keanggotaan yang lain, tetapi tidak lebih rendah dari 0,2 dan tidak lebih tinggi dari 0,6. Sehingga kalau ya kira-kiranya ya ini adalah 0,5. Nah, misalkan seperti itu. Ini contohnya gitu ya. Kemudian kalau 75 di sini ya, 75 dari sini ya, dia masuk ke sebenarnya dia juga masuk ke bagian lambat gitu ya, tapi dia sudah mendekati 0 di sini gitu ya, sehingga masuk ke kategori cepat lebih condong, lebih banyak masuk ke kategori cepat, sehingga dikalikan 0,6, kemudian 100 dikalikan 0,6 ya. Semuanya tadi hasil perkaliannya tadi ditambahkan, dijumlah gitu ya, kemudian dibagi dengan total derajat keanggotaannya ya, sehingga hasil perhitungannya adalah kecepatannya adalah 64 meter per hours di sini. Nah, begitu ya, itu hasilnya ya. Dari awalnya tadi dari falsification ya, inputnya adalah Krips input gitu ya, nilai tunggal, kemudian kita lakukan fasi, kemudian akan menghasilkan fasi output dari proses inferensi, kemudian kita defalsification untuk menghasilkan Krips outputnya ya, output tunggalnya. Seperti itu teman-teman.